Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semua? Sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Isram Lau, channel yang membahas tentang hal-hal berkaitan dengan hukum. Nah, teman-teman, segmen kali ini saya mau bahas mengenai surat panggilan dari kantor polisi. Nah, ini ada pertanyaan ya, Bang, saya mendapat surat panggilan dari kantor polisi, sementara jadwal pemeriksaan ini bertepatan dengan pekerjaan yang tidak bisa saya tinggalkan, tidak bisa diwakilkan. Nah, solusinya bagaimana, Bang? Nah, baik teman-teman, sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, nah terlebih dahulu saya mau menjelaskan bahwa ketika mendapatkan surat panggilan dari kantor polisi, artinya perkara yang sedang ditangani atau diperiksa oleh pihak kepolisian ini statusnya sudah naik pada tahap penyidikan ya, sudah naik pada tahap penyidikan. Nah, yang membedakan ketika perkara itu masih dalam tahap penyelidikan, maka surat yang diberikan yaitu statusnya surat undangan klarifikasi ya, kalau masih dalam tahap penyelidikan. Nah, kalau misalkan perkaranya sudah naik pada tahap penyidikan, maka suratnya tentu berubah dari undangan menjadi panggilan. Nah, udah pro justisia teman-teman ya. Jadi ada akibat hukumnya apabila surat panggilan tersebut kita tidak hadiri. Nah, maka dari itu hadir ya. Kalau tidak hadir, misalkan panggilan pertama dan kedua tidak dihadiri tanpa ada alasan yang patut dan syah, maka ada akibat hukumnya di sana. Bisa dilakukan pemanggilan secara paksa, dijemput secara paksa nantinya. Ini menurut ketentuan KUHP ya. Maka dari itu harus hadir. Nah, oke, baik teman-teman ya. Mengenai pertanyaan tadi, ya saya harus bagaimana sementara ada dua kepentingan pada waktu yang bersamaan antara panggilan kepolisian dengan pekerjaan. Sementara pekerjaan ini ya memang harus saya hadiri dan saya lebih memilih untuk hadir pada pekerjaan tersebut. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya adalah baca dan lihat surat panggilan tersebut. Biasanya pada setiap surat panggilan tertera atau tercantum nomor pejabat atau penyidik pembantu. Silahkan hubungi, komunikasi dengan nomor yang tertera, sampaikan alasannya kenapa kemudian tidak hadir pada jadwal yang telah ditentukan ya, misalkan karena ada pekerjaan yang memang tidak bisa ditinggalkan dan tidak bisa diwakili oleh orang lain. Nah, sampaikan secara patut ya, sampaikan alasan-alasannya yang dapat diterima. Jangan sampai memberikan alasan-alasan yang memang ngawur, tidak masuk logika, maka ini dapat dianggap sebagai ya tidak kooperatif nantinya. Itu ya teman-teman ya. Maka silahkan ditelepon, bila perlu datang menghadap langsung kepada penyidiknya, pejabat penyidiknya, bahwasanya tidak dapat menghadiri panggilan yang telah dijadwalkan atau telah ditentukan. Nah, kira-kira seperti itu solusinya. Jangan diam-diam aja atau jangan kemudian surat tersebut ya tidak direspon. Nanti ada surat panggilan berikutnya dan kemudian tidak datang lagi. Nah, ingat, bisa dijemput secara paksa, dipanggil nanti secara paksa ya. Jadi ketika ada surat panggilan, apalagi statusnya sebagai saksi, maka harus dihadiri. Kalau belum sempat, nah solusinya adalah minta di reschedule ulang ya waktu pemeriksaannya. Jangan minta dipanggil lagi, panggil yang kedua kali, tapi minta di reschedule ulang pemeriksaannya ya. Dijadwalkan kembali, jangan minta dipanggil yang kedua kali, itu beda lagi. Artinya panggilan pertama dengan panggilan kedua. Nah,
tapi minta dijadwalkan atau di reschedule waktunya. Nah itu ya teman-teman ya solusinya ya, sampaikan alasannya kenapa kemudian tidak hadir ya itu. Nah kalau sudah misalkan pihak pejabatnya atau penyidiknya ya sepakat dengan waktu yang dijadwalkan kembali ya maka tidak jadi masalah. Nah yang jadi masalah ketika surat tersebut tidak dihiraukan lalu kemudian tidak datang tanpa konfirmasi. Nah ini bisa dijemput secara paksa nantinya teman-teman ya. Kira-kira itu ya yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Demikian, salam keadilan.